Halo semuanya, balik lagi di podcast Solong. Hari ini aku bakal ngelanjutin bab 11 di buku The Magic of Reality karya Richard Dawkins di halaman 226. Mengapa hal buruk terjadi? Setelah suatu bencana naas semacam gempa atau topan badai, kita bisa mendengar orang-orang berbicara begini. Sungguh tidak adil, memangnya apa yang telah dilakukan orang-orang Malang itu sampai harus menderita begini? Bila seseorang yang sangat baik terserang penyakit berat dan meninggal, sementara seseorang yang sungguh jahat tetap sehat-sehat saja, sekali lagi kita akan memekik tidak adil. Atau kita katakan, di mana keadilan? Sulit untuk melawan perasaan bahwa entah bagaimana, seharusnya ada semacam keadilan alam. Hal-hal baik haruslah terjadi pada orang-orang baik. Hal-hal buruk, seandainya harus terjadi, ya terjadi kepada orang-orang yang berwatak buruk saja. Dalam drama menarik Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, Nona Pris, guru pribadi yang sudah tua, menjelaskan bagaimana dahulu sekali dia menulis novel. Sewaktu ditanyai apakah novel itu berakhir gembira, dia menjawab, yang baik berakhir bahagia, sedangkan yang jahat berakhir tidak bahagia. Itulah artinya fiksi. Kehidupan nyata berbeda. Hal-hal buruk memang terjadi, baik pada orang baik maupun orang jahat. Mengapa? Mengapa kehidupan nyata tidak seperti fiksi Nona Pris? Mengapa hal-hal buruk terus terjadi? Banyak orang yang percaya bahwa Tuhan mereka berniat menciptakan dunia yang sempurna, namun sayangnya terjadi suatu kesalahan. Dan ada banyak sekali gagasan mengenai apakah sesuatu yang salah itu. Suku Dogon di Afrika Barat percaya bahwa pada awal dunia ada sebutir telur jagat, dan dari dalamnya menetas sepasang anak kembar. Semuanya akan baik-baik saja seandainya keduanya menetas secara bersamaan. Sayangnya, salah satu di antara mereka menetas terlebih dahulu dan mengacaukan rencana sempurna para dewa. Itu, menurut suku Dogon, adalah mengapa hal-hal buruk terjadi dan mereka alami. Ada banyak legenda mengenai mengapa ada kematian di dunia. Di berbagai penjuru Afrika, berbagai suku percaya bahwa Bunglon diberi kabar mengenai kehidupan abadi dan diperintahkan memberitahukannya kepada manusia. Sayangnya, Bunglon berjalan sangat lambat. Memang begitu adanya. Saya buktikan sendiri. Sewaktu masih anak-anak di Afrika, saya memelihara seekor bunglon yang dinamai Hokaryah. Karena berjalannya yang sangat lambat, bunglon seringkali dijadikan simbol sebagai kabar mengenai kematian. Dalam salah satu legenda Afrika Barat, kabar mengenai kehidupan dibawa oleh seekor bangkong yang lamban, yang sayangnya tersusul oleh seekor anjing cepat yang membawa kabar kematian. Saya harus akui, saya agak bingung mengapa urutan kabar mana yang tiba duluan sedemikian pentingnya. Kabar buruk tetap kabar buruk kapanpun tibanya. Penyakit adalah hal buruk jenis khusus dan telah melahirkan banyak mitos tersendiri. Salah satu alasannya, untuk waktu yang lama, penyakit merupakan misteri bagi manusia. Nenek moyang kita menghadapi berbagai bahaya lain, singa dan macan gigi pedang, suku-suku lawan, ancaman kelaparan, namun semua itu kasat mata dan bisa dipahami. Sedangkan cacar api atau wabah hitam atau malaria tanpa peringatan dan tidak jelas bagaimana menjaga diri dari serangan-serangan itu. Sungguh misteri yang menggetarkan. Dari mana datangnya penyakit? Apa yang telah kita lakukan sampai-sampai mati dengan menyakitkan, didera sakit gigi yang menyiksa, atau menderita bintik-bintik yang menjijikan? Tidak heran, manusia beralih ke tahayul sewaktu dengan putus asa berusaha memahami penyakit dan dengan lebih putus asa lagi berusaha melindungi diri dari penyakit. Di banyak suku Afrika, sampai belum lama ini, siapapun yang sakit atau yang anaknya sakit akan secara otomatis mencari-cari penyihir atau tukang santet jahat di sekitarnya untuk dipersalahkan. Bila anak saya menderita demam tinggi, itu pasti karena seorang musuh membayar dukun untuk mengguna-gunainya.
Atau mungkin karena saya tidak sanggup mempersembahkan kurban sewaktu anak saya terlahir. Atau barangkali itu karena ulat bulu hijau menyeberang di hadapan saya dan saya lupa bilang amit-amit. Di Yunani kuno, peziarah yang sakit akan bermalam di kuil yang dipersembahkan untuk Asklepios, dewa penyembuhan dan kedokteran. Mereka percaya bahwa sang dewa akan menyembuhkan mereka secara langsung ataupun mengungkapkan cara menyembuhkannya di dalam mimpi. Bahkan hingga kini, banyak sekali orang sakit menyambangi tempat-tempat seperti Lourdes, di mana mereka mencebur ke dalam kolam keramat dengan harapan bahwa air suci itu akan menyembuhkan mereka. Sebenarnya saya curiga mereka berkemungkinan lebih besar tertular sesuatu dari orang-orang lain yang berendam di air yang sama. Sekitar 200 juta orang telah berziarah ke Lourdes selama 140 tahun terakhir, mengharapkan sebuah kesembuhan. Dalam banyak kasus, tidak terlalu banyak masalah yang mereka derita, dan untungnya sebagian besar dari mereka sembuh. Memang mereka akan sembuh sih, berziarah ataupun tidak. Hippocrates, bapak kedokteran Yunani kuno, yang namanya digunakan untuk sumpah perilaku baik yang harus dilaksanakan oleh semua dokter, mengira gempa merupakan penyebab penyakit pada zaman pertengahan. Banyak orang percaya bahwa penyakit disebabkan oleh gerakan planet terhadap bintang-bintang. Itu merupakan bagian sistem kepercayaan yang disebut astrologi, yang meski terkesan konyol, masih punya pengikut sampai kini. Mitos paling tahan lama mengenai kesehatan dan penyakit bertahan dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai ke abad ke-18 Masehi adalah mitos mengenai 4 humor. Sewaktu dalam bahasa Inggris kita berkata, "He's in a good humor today," yang maksudnya suasana hatinya sedang bagus hari ini. Dari situlah asal kata tersebut, walaupun orang-orang tidak lagi mempercayai gagasan di baliknya. Keempat humor atau cairan itu adalah empedu hitam, empedu kuning, darah, dan flegma atau lendir. Dulu orang mengira kesehatan yang baik bergantung kepada keseimbangan antara keempatnya, dan kita masih mendengar hal serupa dari dukun palsu masa kini yang akan mengibaskan tangannya di atas tubuh Anda guna menyeimbangkan energi atau cakra Anda. 4 humor adalah teori yang jelas tidak bisa membantu dokter menyembuhkan penyakit, namun tidak menyebabkan bahaya besar kecuali bila mengarahkan ke praktik mengeluarkan darah pasien. Praktik ini melibatkan pembukaan pembuluh darah dengan alat tajam yang disebut lancet atau mencucurkan darah yang keluar ke dalam baskom khusus. Ini tentu saja membuat pasien yang malang itu semakin sakit. Inilah salah satu penyebab kematian George Washington. Namun para pelakunya sedemikian mempercayai mitos kuno mengenai humor sehingga mereka melakukannya lagi dan lagi. Terlebih lagi, orang-orang tidak hanya menjalani prosedur itu sewaktu mereka sakit. Terkadang mereka meminta tabib melakukannya sebelum mereka sakit dengan harapan mereka tidak akan jatuh sakit. Pernah, sewaktu saya masih bersekolah, guru kami meminta kami memikirkan mengapa penyakit terjadi. Seorang anak laki-laki mengangkat tangannya dan menjawab bahwa penyakit disebabkan oleh dosa. Ada banyak orang, bahkan hingga kini, yang berpikir bahwa sesuatu semacam itulah yang secara umum menyebabkan hal-hal buruk terjadi. Sejumlah mitos menyatakan bahwa hal-hal buruk terjadi di dunia karena leluhur kita melakukan sesuatu yang jahat pada zaman dahulu. Saya sudah menyebutkan Adam dan Hawa, leluhur manusia versi Alkitab Timur Tengah. Anda tentu ingat bahwa Adam dan Hawa melakukan hal mengerikan. Mereka membiarkan diri dibujuk oleh ular untuk memakan buah pohon terlarang. Kejahatan itu terus diingat-ingatkan dari generasi ke generasi oleh sebagian orang yang masih dianggap sebagai penyebab segala hal buruk yang terjadi di dunia hingga sekarang. Banyak mitos menuturkan tentang konflik antara dewa baik dan dewa jahat. Dewa jahat bertanggung jawab atas terjadinya hal-hal buruk di dunia, sedangkan dewa baik bertanggung jawab atas terjadinya hal-hal baik di dunia. Atau mungkin wujudnya adalah roh jahat yang disebut iblis yang memerangi dewa baik. Seandainya saja tidak ada perselisihan antara iblis atau dewa, atau antara dewa baik dan dewa jahat, hal-hal buruk tidak akan pernah terjadi. Lalu
apa penyebab sebenarnya hal-hal buruk terjadi? Mengapa ada yang terjadi? Itu adalah pertanyaan yang sukar dijawab, namun merupakan pertanyaan yang lebih masuk akal daripada mengapa hal-hal buruk terjadi. Itu karena tidak ada alasan yang untuk mengistimewakan hal-hal buruk, kecuali bila hal-hal buruk terjadi jauh lebih sering daripada yang kita duga, akibat kebetulan, atau kecuali kita berpikir ada semacam keadaan alami yang berarti hal-hal buruk seharusnya hanya terjadi kepada orang yang berwatak buruk. Apakah hal-hal buruk terjadi lebih sering daripada yang kita duga akibat kebetulan semata? Bila iya, maka ada sesuatu yang benar-benar perlu kita jelaskan. Anda mungkin pernah mendengar orang-orang dengan bercanda menyebutkan soal hukum Murphy. Terkadang disebut hukum brengsek, hukum Murphy, ya, semacam itu. Hukum ini menyatakan bila Anda menjatuhkan sepotong roti yang diolesi selai ke atas lantai, roti itu selalu mendarat dengan bagian berselai menghadap bawah. Atau secara lebih umum, bila suatu hal buruk bisa terjadi, maka pasti betul terjadi. Hukum Murphy, ya. Saya pernah dengar hukum ini di film Interstellar. Secara umum, saya ulangi, bila suatu hal buruk bisa terjadi, maka pasti betul terjadi. Orang-orang sering melawak soal itu, namun terkadang kita merasa bahwa mereka menganggap hal itu lebih daripada sekedar lawakan. Mereka betul-betul percaya bahwa hal buruk terus merundung mereka. Saya cukup sering menjalani syuting untuk dokumentasi televisi, dan salah satu hal yang bisa menjadi kesalahan saat syuting di lokasi adalah bunyi berisik yang tidak diharapkan. Ketika ada pesawat terbang berderu di kejauhan, kita harus menghentikan syuting dan menunggu pesawat pergi, dan itu bisa jadi sangat menyebalkan. Drama-drama berlatar belakang zaman dahulu rusak gara-gara bunyi deru pesawat terbang yang halus sekalipun. Orang-orang film punya tahayul bahwa pesawat terbang sengaja melintas ketika mereka sangat butuh kesunyian, dan mereka pun menyebut-nyebut soal hukum Murphy. Belum lama ini, awak film yang sedang bekerja dengan saya memilih lokasi di mana kami yakin hanya akan ada kebisingan minimal, yaitu padang bunga besar yang kosong di dekat Oxford. Kami tiba pagi-pagi sekali agar lebih yakin mengenai kedamaian dan kesunyiannya. Tahu-tahu sewaktu kami tiba, seorang Skotlandia sedang berlatih memainkan bagpipe, semacam alat musik tiup khas Skotlandia. Hukum Murphy. Kami semua berseru. Pada kenyataannya, tentu saja ada bunyi berisik nyaris sepanjang waktu, namun kita hanya menyadarinya sewaktu bunyi berisik itu mengganggu. Misalnya ketika mengacaukan syuting. Ada bias dalam kemungkinan kita menyadari gangguan, dan bias itu membuat kita berpikir bahwa semua orang hendak mengganggu kita secara sengaja. Jadi ada semacam bias dalam kemungkinan kita menyadari gangguan tersebut. Dalam soal roti yang jatuh, tidaklah mengejutkan bila memang roti lebih sering jatuh dengan bagian berselai menghadap ke bawah, karena meja tidak terlalu tinggi. Pada awalnya, bagian berselai ada di sebelah atas, dan biasanya hanya ada cukup waktu untuk 1,5 putaran sebelum roti menghantam lantai. Namun, contoh berupa roti itu hanyalah cara menyenangkan untuk menyatakan gagasan suram bahwa barangkali ini contoh lebih bagus untuk hukum Murphy. Sewaktu melempar koin, semakin kita ingin gambar yang keluar, semakin besar kemungkinan yang keluar adalah angka. Bila suatu hal buruk bisa terjadi, maka hal buruk itu pasti terjadi. Hukum Murphy. Setidaknya, itulah gambaran pesimisnya. Ada orang-orang optimis yang percaya bahwa semakin kita menginginkan gambar, semakin besar kemungkinan gambar yang keluar. Barangkali kita bisa menyebutnya hukum Pollyanna. Kepercayaan optimis bahwa biasanya hal-hal baiklah yang akan terjadi. Atau kita bisa menyebutnya hukum Pangloss, sesuai nama seorang tokoh yang diciptakan oleh penulis masyhur Prancis, Voltaire.
Dr. Pangloss. Rekan Voltaire berpikir bahwa segalanya adalah yang terbaik dalam yang terbaik di antara semua dunia yang mungkin. Segalanya adalah yang terbaik dalam yang terbaik di antara semua dunia yang mungkin. Bila dinyatakan begitu, Anda bisa dengan cepat melihat bahwa hukum Murphy maupun hukum Pollyanna sama-sama tidak masuk akal. Koin dan irisan roti tidak bisa mengetahui besarnya keinginan Anda dan tidak punya keinginan sendiri untuk menolak ataupun mengabulkan keinginan Anda. Selain itu, hal yang buruk bagi satu orang mungkin merupakan hal baik bagi orang lain. Dua pemain tenis yang bersaing mungkin sama-sama berdoa sekuat mungkin demi memperoleh kemenangan. Namun salah satu di antara mereka harus kalah. Tidak ada alasan khusus untuk bertanya mengapa hal-hal buruk terjadi atau mengapa hal-hal baik terjadi. Pertanyaan sesungguhnya yang melandasi keduanya adalah pertanyaan yang lebih umum. Mengapa ada yang terjadi? Keberuntungan, kebetulan, dan penyebab. Terkadang orang berkata segala sesuatu terjadi karena alasan tertentu. Dalam satu pengertian, itu benar. Segala sesuatu memang terjadi karena suatu alasan. Yang maksudnya bahwa setiap peristiwa memiliki penyebab, dan penyebab itu selalu terjadi sebelum peristiwa. Tsunami misalnya, terjadi karena gempa di bawah laut, sementara gempa terjadi karena pergeseran lempeng-lempeng tektonik bumi, seperti yang kita lihat di bab 10 sebelumnya. Itulah pengertian sebenarnya kalimat segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Pengertian bahwa alasan itu berarti penyebab pada masa lalu. Namun orang terkadang menggunakan kata alasan dalam pengertian yang sangat berbeda. Yang dimaksudkan adalah semacam tujuan. Mereka akan mengatakan hal-hal seperti ini. Tsunami adalah hukuman atas dosa-dosa kita. Atau alasan terjadinya tsunami adalah untuk menghancurkan klub tari telanjang, disco, bar, dan tempat-tempat penuh dosa lainnya. Luar biasa betapa sering orang berbicara hampa semacam itu. Mungkin itu bawaan sisa masa kanak-kanak. Para ahli psikologi anak telah menunjukkan bahwa anak-anak yang sangat muda, ketika ditanyai mengapa bebatuan tertentu runcing, menolak penyebab-penyebab ilmiah sebagai penjelasannya dan memilih jawaban agar hewan bisa menggaruk badan sewaktu kegatalan. Kebanyakan anak tidak lagi mempercayai penjelasan soal batu runcing itu seiring bertumbuh dewasanya mereka. Namun cukup banyak orang dewasa yang tampaknya tidak mampu menyingkirkan penjelasan yang serupa sehubungan dengan bencana besar seperti gempa atau keberuntungan seperti berhasil lolos dari gempa. Bagaimana dengan kesialan? Adakah yang namanya kesialan atau bahkan keberuntungan? Apakah sebagian orang lebih beruntung daripada orang lain? Terkadang orang-orang mengatakan bahwa seseorang dirundung kesialan terus-menerus, atau mereka mengatakan begitu banyak hal buruk yang terjadi pada aku belakangan ini, pastilah aku akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Atau mungkin mereka mengatakan dia itu orang yang benar-benar sial, segala hal buruk pasti terjadi menimpa dia. Pastilah aku akan mendapatkan keberuntungan adalah contoh kesalahpahaman yang dipercaya banyak orang mengenai hukum rata-rata. Dalam permainan kriket, kerap kali sangat besar artinya bagi suatu tim untuk memperoleh giliran memukul pertama. Kedua kapten mengundi dengan koin untuk menentukan siapa yang memperoleh keunggulan itu, dan pendukung masing-masing tim sangat mengharapkan kapten mereka memenangi undian tersebut. Sebelum satu pertandingan belum lama ini antara India dan Sri Lanka, satu laman Yahoo memampangkan pertanyaan ini. Akankah Dhoni, kapten India, beruntung sekali lagi dalam undian tersebut? Dari jawaban-jawaban yang mereka terima, yang ini dipilih dengan alasan yang tidak saya pahami sebagai jawaban terbaik. Saya sangat mempercayai hukum rata-rata, jadi saya bertaruh Sangakura, kapten Sri Lanka, akan beruntung dan memenangi undian yang sangat diribut-ributkan ini. Bisakah Anda lihat betapa ini hanya omong kosong? Dalam serangkaian pertandingan sebelumnya, Dhoni telah menang di setiap undian yang dilangsungkan. Koin seharusnya tidak memihak. Jadi hukum rata-rata yang salah dipahami itu konon akan memastikan bahwa Dhoni
yang sejauh ini beruntung kini akan kalah dalam undian untuk mengembalikan keseimbangan. Salah satu cara lain untuk menyatakan ini adalah bahwa kini giliran Sangakura, kapten dari Sri Lanka, untuk memenangi undian itu, atau bahwa tidak adil bila Dhoni memenangi undian itu lagi. Namun kenyataannya, tidak peduli berapa kali Dhoni pernah memenangi undian sebelumnya, kesempatan dia menang lagi selalu 50-50, 50 dibanding 50. Giliran dan keadilan tidak berpengaruh apa-apa. Kita mungkin peduli soal adil dan tidak adil, namun koin tidak peduli. Secara keseluruhan alam semesta juga tidak. Memang betul, bila kita melempar uang logam 1000 kali, kita bisa harapkan akan keluar angka kira-kira 500 kali dan gambar 500 kali. Namun anggaplah Anda melempar koin itu 999 kali dan selalu muncul angka. Apa yang akan keluar dalam lemparan terakhir menurut Anda? Menurut hukum rata-rata yang salah dipahami namun dipercayai banyak orang, Anda harus bertaruh bahwa gambarlah yang keluar, karena sekarang giliran gambar dan tidak adil sekali bila yang keluar angka lagi. Namun saya akan bertaruh bahwa angkalah yang keluar, dan begitu juga Anda apabila Anda bijak. Angka keluar 999 kali berturut-turut, menunjukkan bahwa tampaknya ada yang telah mencurangi koin itu dan cara melemparnya yang curang. Hukum rata-rata yang keliru dipahami telah menghancurkan banyak penjudi. Memang, sewaktu menengok ke belakang, Anda bisa bilang, Sangakura sial sekali kalah undian, sebab itu berarti India mendapat giliran memukul di lapangan yang sempurna, dan itu membantu mereka mengumpulkan skor yang banyak. Tidak salah dengan pernyataan itu. Yang Anda katakan hanyalah bahwa ketika Sangakura memenangi undian sungguh mendatangkan perbedaan, sehingga siapapun yang memenangi undian pada kesempatan tersebut sangatlah beruntung karena memenanginya. Yang tidak seharusnya Anda katakan adalah karena Dhoni telah sedemikian sering memenangi undian itu sebelumnya, maka sekarang adalah giliran Sangakura. Anda juga tidak seharusnya mengatakan sesuatu yang seperti ini. Dhoni merupakan pemain kriket jagoan, tapi alasan sebenarnya kita harus menjadikan dia kapten adalah karena dia sangat beruntung dalam undian koin. Keberuntungan dengan undian koin bukanlah sesuatu yang dimiliki individu. Anda bisa mengatakan bahwa seorang pemain kriket merupakan batsman yang bagus atau bowler yang payah. Anda tidak bisa mengatakan bahwa dia jagoan memenangi undian atau payah dalam memenangi undian. Untuk alasan yang tepat sama, sungguh omong kosong bila berpikir bahwa Anda bisa meningkatkan keberuntungan Anda dengan mengenakan kalung jimat keberuntungan atau dengan menyilangkan jari di belakang punggung. Semua itu sama sekali tidak bisa mempengaruhi apa yang terjadi kepada Anda selain berpengaruh kepada perasaan Anda sendiri, memberi Anda tambahan kepercayaan diri yang membuat Anda tenang sebelum melakukan servis dalam tenis, misalnya. Namun itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Itu namanya psikologi. Betul, sebagian orang disebut rawan kecelakaan. Ini boleh-boleh saja bila artinya adalah ceroboh atau sangat sering jatuh atau mengalami kecelakaan. Bila Anda ingin contoh yang benar-benar lucu tentang orang yang rawan kecelakaan, tontonlah film jenaka The Pink Panther, dibintangi oleh Peter Sellers sebagai Inspektur Jack Close. Inspektur Close terus-menerus mengalami kecelakaan yang memalukan dan mencengangkan. Namun itu karena dia payah sekali dalam melakukan segala hal, bukan karena dia terus-menerus sial, seperti pendapat sebagian orang mengenai orang yang rawan kecelakaan. Ngomong-ngomong, cobalah menonton film Pink Panther yang asli, bukan film-film setelahnya yang kalah kualitasnya namun mirip. Judulnya seperti Son of Pink Panther, The Pink Panther Revenge, dan seterusnya. Hukum Pollyanna dan paranoia. Jadi, kita sudah lihat bahwa hal-hal buruk seperti hal-hal baik terjadi semata karena kebetulan. Alam semesta tidak punya akal budi, pikiran, maupun kepribadian sehingga tidak melakukan apapun untuk membuat Anda sedih ataupun senang. Hal-hal buruk terjadi karena hal-hal memang terjadi.
baik buruknya suatu hal dari sudut pandang Anda tidak mempengaruhi kemungkinannya terjadi. Sejumlah orang sulit menerima ini. Mereka lebih suka berpikir bahwa pendosa akan mendapatkan pembalasan, bahwa kebaikan akan mendapatkan imbalan. Sayangnya, alam semesta tidak peduli pemikiran apa yang Anda sukai. Namun kini, setelah mengatakan hal itu, saya berhenti sejenak untuk berpikir. Lucunya, saya harus mengakui bahwa sesuatu yang agak mirip hukum Murphy memang berlaku. Meskipun tentu saja tidak benar kalau cuaca atau gempa mengincar Anda sebab mereka tidak peduli dengan Anda. Ada perbedaan ketika kita beralih ke dunia makhluk hidup. Bila Anda seekor kelinci, serigala memang mengincar Anda. Bila Anda seekor ikan kecil, ikan besar pemangsa memang mengincar Anda. Bukan maksud saya serigala atau ikan pemangsa berpikir soal itu. Walaupun mungkin saja saya akan dengan sama senangnya menyatakan bahwa virus mengincar Anda. Dan tidak ada yang percaya bahwa virus bisa berpikir. Namun evolusi melalui seleksi alam telah memastikan bahwa virus dan serigala dan ikan pemangsa berperilaku dalam cara-cara yang secara aktif buruk bagi korban-korban mereka. Virus, serigala, dan ikan pemangsa berperilaku seolah-olah mereka dengan sengaja mengincar korban dalam cara-cara yang tidak bisa kita katakan mirip dengan gempa, topan badai, atau longsor salju. Gempa dan topan buruk bagi korban, namun tidak melakukan langkah-langkah aktif untuk melakukan hal-hal yang buruk bagi korban. Kejadian-kejadian itu tidak melakukan langkah-langkah aktif, namun sekedar terjadi. Seleksi alam, atau disebut juga oleh Darwin sebagai perjuangan untuk hidup, itu berarti bahwa setiap makhluk hidup memiliki musuh-musuh yang berupaya keras demi menjatuhkannya. Dan terkadang, trik-trik yang digunakan musuh-musuh alam itu memberikan kesan sengaja. Sarang laba-laba misalnya adalah jebakan cerdas yang dipasang untuk menangkap serangga-serangga yang tidak curiga. Undur-undur menggali lubang perangkap agar mangsa terjatuh ke dalamnya. Undur-undur sendiri meringkuk di bawah pasir di dasar lubang kerucut yang digalinya dan menangkap semut yang jatuh ke dalam perangkap tersebut. Tidak ada yang menganggap bahwa laba-laba atau undur-undur cerdas, bahwa hewan tersebut merancang perangkapnya yang cerdik. Namun seleksi alam membuat mereka mengembangkan otak yang berperilaku dalam cara-cara yang tampak cerdas di mata kita lewat evolusi. Dengan cara yang sama, tubuh singa tampak dengan cerdas dirancang untuk mendatangkan musibah bagi antelop dan zebra. Dan kita bisa bayangkan bahwa seandainya Anda seekor antelop, seekor singa yang membuntuti, mengejar, dan menerkam mungkin memang tampak sengaja mengincar Anda. Mudah melihat bahwa predator, hewan yang membunuh dan kemudian memakan hewan lain, berupaya mengalahkan mangsanya. Namun benar juga bahwa mangsa pun berusaha keras mengalahkan predator. Mangsa berusaha keras meloloskan diri agar tidak dimakan, dan bila mereka berhasil, predator akan mati kelaparan. Hal yang sama berlaku antara parasit dan inangnya. Hal yang sama berlaku antara anggota-anggota spesies yang sama, yang semuanya benar-benar ataupun berpotensi bersaing satu sama lain. Bila hidup lancar-lancar saja, seleksi alam akan mendorong evolusi peningkatan kemampuan pada makhluk-makhluk yang saling bermusuhan itu, entah itu predator, mangsa, parasit, inang, ataupun para pesaing lainnya. Gempa dan tornado tidaklah menyenangkan dan bahkan mungkin disebut musuh, namun mereka tidak mengincar Anda, seperti apa yang disebutkan oleh hukum Murphy. Itu ada konsekuensinya bagi jenis sikap mental yang bisa diduga dimiliki oleh hewan liar, misalnya antelope. Bila Anda antelope dan Anda melihat rumput panjang bergemerisik, bisa jadi itu hanya angin. Itu tidak perlu dikhawatirkan, sebab angin tidak mengincar Anda. Angin sama sekali tidak peduli kepada antelope.
Namun gemerisik di antara rerumputan panjang itu bisa jadi macan tutul yang mengincar, dan macan tutul nyaris pasti memang mengincar Anda. Anda terasa lezat bagi seekor macan tutul, dan seleksi alam mengunggulkan leluhur macan tutul yang jago menangkap antelope. Maka antelope dan kelinci dan ikan kecil dan kebanyakan hewan lain harus terus-menerus waspada. Dunia penuh dengan predator berbahaya, dan jalan teraman adalah mengasumsikan bahwa sesuatu yang agak mirip hukum Murphy itu memang benar adanya. Mari ungkapkan itu dalam bahasa Darwin, bahasa seleksi alam. Individu-individu hewan yang bertindak seolah-olah hukum Murphy memang benar berkemungkinan lebih besar untuk lestari dan bereproduksi daripada individu-individu hewan yang mengikuti hukum Pollyanna. Saya ulangi, dalam bahasa Charles Darwin, bahasa seleksi alam, individu-individu hewan yang bertindak seolah-olah hukum Murphy memang benar berkemungkinan lebih besar untuk lestari dan bereproduksi daripada individu-individu hewan yang mengikuti hukum Pollyanna. Artinya, individu-individu yang lebih mempercayai bahwa hal-hal buruk lebih sering terjadi daripada hal-hal baik itu akan lebih bertahan daripada orang-orang yang mempercayai bahwa hal-hal baik lebih sering terjadi kepadanya. Nenek moyang kita nyaris selalu terancam bahaya mematikan dari singa dan buaya, ular sanca, dan macan gigi pedang. Maka barangkali masuk akal bila setiap orang memiliki pandangan curiga, bahkan bisa dikatakan paranoid terhadap dunia, untuk melihat ancaman yang mungkin tersembunyi di balik setiap gemerisik rumput, setiap bunyi ranting patah, dan menganggap bahwa ada sesuatu di luar sana yang mengincarnya, pihak yang dengan sengaja berencana membunuhnya. Berencana adalah cara pandang yang salah bila Anda jadi menganggapnya sebagai penyusunan rencana dengan sengaja, namun mudah mengungkapkan gagasan tersebut dalam bahasa seleksi alam. Ada musuh-musuh di luar sana dibentuk oleh seleksi alam untuk berperilaku seolah-olah mereka berencana membunuh saya. Dunia tidaklah netral dan tidak peduli terhadap kesejahteraan saya. Dunia mengincar saya. Hukum Murphy benar. Ya, hukum Murphy mungkin benar, mungkin juga tidak. Namun berperilaku seolah-olah hukum tersebut benar-benar lebih aman daripada berperilaku seolah-olah hukum Pollyanna benar. Mungkin inilah alasan mengapa hingga kini banyak orang memegang kepercayaan berbau tahayul bahwa dunia mengincar mereka. Bila kepercayaan ini kebablasan, kita sebut mereka itu paranoid. Penyakit dan evolusi kerja yang masih berlangsung. Seperti yang saya katakan, predator bukanlah satu-satunya yang mengincar kita. Parasit adalah ancaman yang lebih sulit terlihat, namun sama berbahayanya. Parasit mencakup cacing pita dan cacing hati, bakteri dan virus yang hidup dari melahap tubuh kita. Predator seperti singa juga melahap tubuh kita, namun perbedaan antara predator dan parasit biasanya sangat jelas. Parasit melahap korban yang masih hidup, walaupun pada akhirnya mungkin parasit membunuh inangnya, dan biasanya berukuran lebih kecil daripada si korban. Sedangkan predator berukuran lebih besar daripada korbannya. Contohnya kucing yang lebih besar daripada tikus, atau kalaupun lebih kecil, contohnya singa yang lebih kecil daripada zebra. Perbedaannya tidak terlalu jauh. Predator membunuh mangsa secara langsung dan kemudian memakannya. Parasit memakan korbannya dengan lebih lambat, dan korban mungkin tetap hidup untuk waktu yang lama, sementara parasit menggerogoti tubuhnya dari sebelah dalam. Parasit kerap kali menyerang dalam jumlah besar, seperti ketika tubuh kita menderita infeksi besar-besaran virus flu atau selesma. Parasit yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang kerap kali disebut kuman. Namun kata itu luas cakupannya. Kuman mencakup virus yang memang teramat sangat kecil, bakteri yang lebih besar daripada virus namun tetap sangat kecil. Ada virus yang bertindak sebagai parasit pada bakteri, dan organisme bersel tunggal lain seperti parasit malaria
yang jauh lebih besar daripada bakteri, namun tetap terlalu kecil untuk dilihat tanpa mikroskop. Bahasa biasa tidak punya nama umum untuk parasit-parasit bersel tunggal yang lebih besar ini. Sebagian orang menyebut mereka dengan istilah protozoa, namun istilah itu sudah ketinggalan zaman. Parasit-parasit penting lain mencakup fungi, misalnya kurap dan kutu air. Fungi yang besar-besar seperti cendawan dan jamur memberikan kesan keliru tentang wujud sebagian besar fungi atau jamur. Contoh-contoh penyakit akibat bakteri adalah tuberkulosis, beberapa jenis batuk, kolera, difteri, lepra, demam skarlatina, bisul, tipes, dan pneumonia. Ya. Penyakit akibat virus mencakup campak, cacar air, gondongan, cacar api, herpes, rabies, polio, campak Jerman, berbagai macam influenza, dan gugusan penyakit yang kita sebut selesma biasa. Malaria, disentri amuba, dan penyakit tidur tergolong penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Parasit-parasit penting lain yang lebih besar lagi, cukup besar untuk dilihat dengan mata telanjang, adalah berbagai jenis cacing, termasuk cacing pipih, cacing gilik, dan cacing hati. Sewaktu saya masih anak-anak dan hidup di peternakan, saya seringkali menemukan hewan mati seperti lingsang atau tikus mondok. Saya sedang mempelajari biologi di sekolah saat itu, dan ketertarikan saya membuat saya membedah bangkai-bangkai kecil yang saya temukan. Hal utama yang membuat saya terkesan adalah betapa penuhnya tubuh hewan-hewan itu dengan cacing kecil yang menggeliat-geliat. Cacing gilik secara teknis disebut nematoda. Cacing tidak pernah saya temukan di tikus dan kelinci hasil domestikasi yang diberikan kepada kami di sekolah untuk dibedah. Tubuh memiliki sistem pertahanan alami yang sangat cerdas dan biasanya efektif dalam melawan parasit. Disebut sebagai sistem imun atau kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh sangat rumit sehingga singkatnya sewaktu tubuh mendeteksi adanya parasit berbahaya, tubuh pun dimobilisasi untuk menghasilkan sel-sel khusus yang dibawa oleh darah untuk bertempur bagaikan semacam bala tentara, dibuat khusus untuk menyerang parasit-parasit tertentu yang sedang menyerang. Biasanya sistem kekebalan tubuh menang dan orang itu pun sembuh. Sesudahnya, sistem imun mengingat perlengkapan molekuler yang dikembangkannya untuk pertempuran itu, dan infeksi apapun sesudahnya oleh parasit yang sama dikalahkan dengan sedemikian cepat sehingga kita tidak menyadarinya. Itulah mengapa sekali Anda ketika terserang penyakit seperti campak, gondongan atau cacar air, kecil kemungkinannya untuk Anda terserang lagi. Ada yang bilang, biarkan saja anak-anak terkena gondongan sebab ingatan sistem imun akan melindungi mereka saat dewasa sehingga tidak terserang gondongan lagi. Dan gondongan bahkan lebih tidak menyenangkan lagi bagi orang dewasa, terutama bagi laki-laki karena gondongan menyerang testis dibandingkan bagi anak-anak. Vaksinasi adalah teknik cerdas untuk melakukan hal yang mirip namun secara sengaja. Bukannya menulari Anda penyakit itu sendiri, dokter memberi versi yang lebih lemah atau mungkin penyuntikan kuman mati kepada Anda guna merangsang sistem kekebalan tubuh tanpa benar-benar membuat Anda tertular penyakit. Versi yang lebih lemah tidak sejahat yang sungguhan, bahkan seringkali Anda tidak menyadari efek apapun. Namun sistem imun mengingat kuman-kuman mati itu dan infeksi versi ringan penyakit tersebut, dan karenanya dipersenjatai terlebih dahulu untuk bertempur dengan penyebab penyakit sesungguhnya, seandainya kuman itu betul-betul datang. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh memiliki tugas berat menentukan apa yang asing dan karenanya harus dilawan, yang dicurigai sebagai parasit, dan apa yang harus diterimanya sebagian dan apa yang harus diterimanya sebagai bagian tubuh itu sendiri. Itu terkadang tidaklah mudah. Misalnya sewaktu seorang perempuan sedang mengandung,
Bayi di dalam tubuhnya adalah asing. Bayi tidak identik secara genetis dengan ibunya karena separuh gennya berasal dari sang ayah. Namun, sistem imun seharusnya tidak menyerang si bayi. Ini adalah salah satu masalah yang sulit yang harus dipecahkan ketika kehamilan berevolusi di nenek moyang mamalia. Masalah itu terpecahkan. Bagaimanapun juga, sebagian besar bayi berhasil bertahan dalam rahim untuk waktu yang cukup lama sampai bisa terlahir. Namun ada cukup banyak keguguran yang terjadi yang barangkali menunjukkan bahwa evolusi kesulitan memecahkan masalah tersebut dan pemecahannya belum lagi sempurna. Bahkan hingga kini, banyak bayi hanya bertahan karena ada bantuan dokter, misalnya untuk mengubah darah bayi sepenuhnya segera setelah dia terlahir. Dalam beberapa kasus ekstrim, reaksi berlebihan sistem kekebalan tubuh. Ya. Satu lagi cara lain sistem kekebalan tubuh bisa salah adalah bertempur terlalu hebat melawan apa yang diduga sebagai penyerang. Itulah yang namanya alergi. Sistem kekebalan tubuh secara tidak diperlukan, sia-sia dan bahkan merusak, memerangi benda-benda yang tidak berbahaya. Contohnya serbuk sari di udara umumnya tidak membahayakan, namun sistem kekebalan tubuh sebagian orang bereaksi berlebihan terhadapnya. Dan itulah ketika kita terserang reaksi alergi yang disebut demam jerami. Kita bersin-bersin dan mata kita berair, serta rasanya sangat tidak menyenangkan. Ada yang alergi kucing atau anjing karena sistem kekebalan tubuh mereka beraksi berlebihan terhadap molekul-molekul tidak membahayakan dalam atau di rambut hewan-hewan itu. Alergi terkadang sangat membahayakan. Segelintir orang sedemikian alergi terhadap kacang sehingga memakan satu butir saja dapat membunuh mereka. Terkadang sistem kekebalan tubuh yang bereaksi berlebihan betul-betul kebablasan sampai orang-orang alergi terhadap dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan apa yang disebut sebagai penyakit autoimun. Contoh-contoh penyakit autoimun adalah alopecia. Rambut di tubuh berguguran sekaligus banyak karena tubuh menyerang folikel rambutnya sendiri. Dan psoriasis, sistem kekebalan tubuh kelewat aktif yang menyebabkan tompok-tompok sisik merah muda di kulit. Tidaklah mengejutkan bahwa sistem imun terkadang bereaksi berlebihan sebab ada perbedaan antara kalah gara-gara gagal menyerang sewaktu memang seharusnya menyerang dan gara-gara menyerang sewaktu seharusnya tidak. Itu masalah sama dengan yang kita temui dalam kasus antelope mencoba menentukan apakah dia harus melarikan diri dari gemerisik di rerumputan panjang. Macan tuturkah itu? Ataukah itu embusan angin tidak membahayakan yang menggerakkan rumput? Apakah ini bakteri berbahaya? Ataukah serbuk sari yang tidak membahayakan? Saya tak pelak bertanya-tanya. Apakah orang-orang dengan sistem kekebalan yang hiperaktif, yang terpaksa menderita alergi, atau bahkan penyakit autoimun, berkemungkinan lebih kecil terserang virus-virus jenis tertentu dan parasit-parasit lainnya? Masalah-masalah keseimbangan semacam itu kelewat umum terjadi. Makhluk hidup mungkin menjadi terlalu takut, resiko, terlalu gelisah, memperlakukan setiap gemerisik di rerumputan sebagai bahaya, atau melepaskan sistem kekebalan tubuh besar-besaran untuk melawan kacang yang tidak membahayakan ataupun jaringan tubuh sendiri. Mungkin pula makhluk hidup menjadi kebablasan, gagal menanggapi bahaya yang sungguh-sungguh terjadi, atau gagal melancarkan tanggapan kekebalan ketika betul-betul ada parasit berbahaya. Sulit sekali memperoleh keseimbangan di antara keduanya, dan ada kerugian-kerugian bila makhluk hidup condong ke salah satunya. Bagaimana sistem kekebalan tubuh menangani upaya serangan oleh virus flu? Urutan-urutan di atas menunjukkan serangan yang berhasil dilancarkan oleh sistem kekebalan tubuh. Virus flu mendekati sel. Pertama, anak kunci virus sesuai dengan lubang kuncinya, reseptor permukaan sel. 2.
sehingga virus bisa masuk ke dalam sel. Dan 3. Bereplikasi di situ. Terakhir 4. Ratusan virus hasil replikasi mendesak keluar sampai sel yang terinfeksi pun pecah. Urutan-urutan bawah menunjukkan sistem kekebalan tubuh memerangi serangan. Sel-sel T dari sistem kekebalan tubuh mendekati virus dan melekatkan diri padanya. Kini anak kunci virus tidak lagi cocok dengan lubang kunci sel, sehingga virus tidak bisa memasuki sel. Kanker adalah kasus khusus hal buruk yang aneh, namun sangat penting. Kanker adalah sekelompok sel-sel kita sendiri yang telah membelot dari melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan di dalam sel dan menjadi parasitik. Sel-sel kanker biasanya akan mengelompok bersama dalam tumor yang bertumbuh keluar kendali menghisap makanan dari bagian tubuh. Kanker-kanker yang paling parah kemudian menyebar ke bagian-bagian lain tubuh. Itu disebut sebagai metastasis dan pada akhirnya kerap kali membunuh pengidapnya. Tumor yang melakukan ini disebut sebagai tumor ganas. Alasan kanker sedemikian berbahaya adalah sel-sel kanker bersumber langsung dari sel-sel tubuh sendiri. Mereka adalah sel-sel kita sendiri yang berubah sedikit. Ini berarti sistem kekebalan tubuh kesulitan mengenali sel-sel kanker sebagai benda asing. Itu juga berarti bahwa sangat sulit menemukan terapi yang membunuh kanker. Sebab terapi apapun yang bisa kita pikirkan, misalnya dengan racun, berkemungkinan membunuh juga sel-sel kita sendiri yang sehat. Jauh lebih mudah membunuh bakteri, sebab sel-sel bakteri sangat berbeda dari sel-sel kita. Racun yang membunuh sel-sel bakteri, namun tidak membunuh sel-sel kita sendiri, disebut antibiotika. Kemoterapi meracuni sel-sel kanker, namun juga meracuni seluruh tubuh, karena sel-sel kita sangatlah mirip. Bila dosis racun berlebihan, kita mungkin membunuh kanker, namun pasien yang malang akan tewas terlebih dahulu. Kita kembali ke masalah yang sama, yaitu menyeimbangkan antara menyerang musuh sungguhan, sel-sel kanker, dan tidak menyerang teman, sel-sel normal kita sendiri. Kembali lagi ke masalah macan tutul di antara rumputan panjang. Izinkan saya mengakhiri bab ini dengan spekulasi. Mungkinkah penyakit-penyakit autoimun merupakan semacam produk sampingan perang evolusi selama bergenerasi-generasi melawan kanker? Mungkinkah penyakit-penyakit autoimun merupakan semacam produk sampingan perang evolusi selama bergenerasi-generasi melawan kanker? Sistem kekebalan memenangkan banyak pertempuran melawan sel-sel prakanker, menekan sel-sel itu sebelum punya kesempatan menjadi ganas sepenuhnya. Pemikiran yang saya ajukan adalah, di tengah kewaspadaan terus-menerus melawan sel-sel prakanker, sistem kekebalan tubuh terkadang berbuat kelewatan dan menyerang jaringan yang tidak membahayakan, menyerang sel-sel milik tubuh sendiri, dan kita menyebutnya penyakit kekebalan autoimun. Mungkinkah penjelasan bagi penyakit autoimun adalah bahwa mereka merupakan bukti kerja evolusi yang masih berlangsung untuk membangun senjata efektif melawan kanker? Saya ulangi, mungkinkah penjelasan bagi penyakit-penyakit autoimun adalah bahwa mereka merupakan bukti kerja evolusi yang masih berlangsung untuk membangun senjata efektif melawan kanker? Bagaimana menurut Anda? Sekian audiobook bab mengenai mengapa hal-hal buruk terjadi, bab 11. Saksikan lagi. Selamat mendengarkan, dan apabila ada kekurangan, silakan teman-teman membaca sendiri bukunya Richard Dawkins di bab 11 mengenai mengapa hal-hal buruk terjadi. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. See you.